Jelasin konsep dulu kan. Iya. Sekarang di kesempatan yang ini saya punya presentasi. Jadi pertama ngasih KSF tuh kayak sebenarnya per bulan ya. Per bulan tuh kita ngadain kumpul-kumpul bareng anak Indonesia, tapi biar itu tuh jadi lebih bermanfaat, kita tuh ngadain KSF. KSF itu Kaisina Scientific Forum. Jadi Kaisina Scientific Forum itu biasanya presentasi tentang misalnya nih, Mas Putu research-nya tentang apa gitu. Atau misalnya terus tapi ya misalnya Mas Komang gitu. Iya bosnya nah terus dan kesempatan kali ini tuh sebenarnya nggak ada hubungannya sama sains, tapi nggak tahu kenapa ini saya diminta untuk presentasi. Udah nggak apa-apa, sekalian promosi kesempatan. Oke. Jadi saya bakal ngejelasin Asia guys. Dan ini nih adalah outline-nya yang bakal saya yang bakal saya jelasin. Yang pertama tuh apa sih Bis Asia? Nah, apa itu Bis Asia? Ada yang tahu nggak sih? Enggak. Kalau misalnya ada yang tahu terus apa sih hadiah? Hadiahnya apa? Iya, Bis Asia. Jadi Bis Asia ini nih sebenarnya bilateral exchange program. Jadi bagus sih. Ini bagus. Presiden kita ini. Oke. Hidup Ibu Ainun. Iya. Pelan ini temponya. Oke. Jadi ini tuh exchange program antara dua universitas. Nah, ini tuh pertama kali itu diinisiasi sama National University of Singapore sama Peking University 6 tahun yang lalu. Jadi udah 6 tahun ini tuh mereka tuh capek udah expand networknya tuh sama Cina, sama Cina, sama Jepang, Hong Kong, Taiwan, terus yang terakhir ini sama Korea, yaitu yang di KS itu, yang di KS kemarin Januari. Nah, jadi sebenarnya ini kalau misalnya exchange programnya itu tuh cuma seminggu, nggak kayak kakak-kakak sini ada yang 4 bulan kan. Jadi cuma seminggu. Nah ini seminggunya ini terus conference-nya itu tentang entrepreneurship. Jadi nggak ada kaitannya dengan major. Jadi kalau misalnya kakak-kakak atau adik-adik ya yang tertarik punya passion dalam entrepreneurship, terus bisnis, terus mau menjadi seorang entrepreneur sejati. Nah ini ditemukan di dalam conference Bis Asia ini. Jadi pertama kali kita exchange itu loh. Jadi kalau misalnya di Peking sama di NUS, pertama tuh di NUS dulu seminggu. Jadi ada delegasi dari Peking ke NUS, mereka ngadain konferensi, terus mereka ngadain diskusi segala macam. Terus setelah beberapa bulan atau beberapa minggu kemudian ada delegasi dari Singapura juga yang ke Cina. Jadi mereka juga ngelakuin konferensi yang sama gitu. Nah, kenapa di situ loh? Nah, jadi karena masing-masing dua organisasi universitas ini mereka memiliki ketertarikan yang sama, mereka memiliki prinsip yang sama dan mimpi yang sama, jadi mereka tuh kayak saling membutuhkan. Jadi ibaratnya Mas Edul sama Sui. Siapa ya? Kita sama dunia masa simul. Nggak tahu. Ya pokoknya kalau misalnya Mas Edul. Oh iya. Masa simul. Udah lah. Misalnya Rana sama siapa gitu? Nah, kok bisa sih Bis Asia ini nyampe ke list? Ada yang tahu nggak kenapa? Kodenya naik 604. Ini paling keren deh, paling keren. Satu, dua, kita. Foto Rana. Ya kisah. Siapa dulu presiden? Ibu Ainun. Ya, jadi kisah ini kerjasama sama NES, itu NES Entrepreneurship Society. Kita tuh memiliki ketertarikan NES ketertarikan prinsip terus mimpi yang sama. Jadi kita bekerja sama dan mengadakan konferensi pertama kali di Korea selama seminggu. Delegasi dari Singapura datang. Saat itu kita kirim juga delegasi dari Korea ke Singapura selama seminggu juga. Terus udah gitu, mungkin pada mikir gitu ya, kisah tuh KAIS International Student Association, nggak ada kaitan-kaitannya sama entrepreneurship. Tapi di sini tuh kisah tuh pengen nyoba untuk bawa udara yang baru gitu buat anak-anak KAIS yang nerdnya minta ampun, yang cuma belajar dan nggak tahu dunia luar. Jadi kita tuh Siapa tuh kita dibilang?
Iya, jadi kita tuh coba untuk membuat tempat buat orang-orang yang emang tertarik tapi nggak bisa tersalurkan di sini karena ya khususnya yang internasional ya. Jadi kan ada sih kayak mereka kayak tentang entrepreneurship gitu, cuman biasanya dalam Korea. Jadi di sini kita coba untuk ngasih tempat itu. Terus ngapain aja di Biz Asia? Di Biz Asia ini nih kita ada seminar, kita ngundang speaker-speaker kayak profesor-profesor keren, terus begitu CEO dari company. Nah ini salah satunya, ini paling favorit anak-anak Singapura, katanya ganteng, padahal dia saja. Oke. Ini ganteng. Iya katanya ganteng, ini paling favorit ganteng padahal. Siapa yang bilang gitu? Siapa yang bilang gitu? Tamu ya. Oh iya, dia ini anak Kais, umurnya masih 20, 21 gitu. Terus dia udah jadi CEO di company yang gitu. Jadi dia buat company ini, terus terkenal banget deh. Terus Kok saya di nggak tahu? Korea, di anak-anak Korea ya. Pacarin aja. Terus udah gitu, dia anak industrial design. Ganteng gara-gara video kan. Banyak sih kan. Terus udah gitu, kita punya workshop juga. Kita juga punya workshop di dalamnya, jadi kayak discuss tentang kita kasih topik gitu, terus kita kayak kasih problemnya, mereka discuss gitu, diskusi ya. Terus ada juga business competition deh. Pokoknya sih abis itu dia ngasih tahu gimana caranya jadi pemenang, terus topiknya apa. Kak Refki. Terus udah gitu kita juga ada company visit. Ya, terus udah gitu. Ngapain tadi lo balik Coba produknya ya, produknya. Apa produknya? Apa ya? Kayak ngedel. Terus udah gitu, kita juga ada cultural visit. Waktu itu ke Temple Stay ya. Terus udah gitu, ada buffet tapi nggak fotonya aku cari-cari nggak ada yang bagus, cuma kayak gini. Jadi kalau misalnya ikutan Miss Asia nih, itu tuh cuma bayarnya murah banget, terus bisa kayak kompensasi apa sih, kayak kompensasi gitu sama organizernya, jadi bisa turunin. Terus udah gitu dapat buffet 2 kali, terus udah gitu ketemu orang-orang baru, dapat informasi baru segala macam. Nah setelah itu nih, setelah gitu ya, setelah Indonesia di Korea, kita juga ngirim delegasi dari Korea ke Singapura. Di Singapura juga sama, conference-nya sama juga kayak apa yang kita lakuin, cuman ya bedanya istilahnya kalau di sini kan kita nyoba culture bisnisnya di Korea, tapi setelah ke Singapura ya kita nyobanya yang Singapurnya. Jadi itu lebih keren sih, soalnya mereka udah ngorganize, kok kita kan baru pertama kali ya, jadi mungkin banyak kekurangannya. Cuma kalau misalnya mereka tuh udah keren banget, jadi di sana juga kita nggak cuma Singapura sama Korea, tapi sama negara-negara yang lainnya. Terus udah gitu udah misalnya udah qualified banget lah ngobrol sama orang-orang. Terus udah gitu makanya kakak-kakak, adik-adik harus join apa sih? Harus. Bisa sih? Enggak lah, bisa lah. Nah, tadi katanya enggak. Iya. Ditawarin murah. Jadi kuis ya. Ada hadiah. Hadiahnya. Hadiahnya apa? Nanti mau aja, nanti lah hadiah surprise. Oke. Jadi kuisnya nih, kenapa kok join kisah? Ya. Kuis apaan? Oke, join aja kagak gimana? Bagus tuh, seriusan gitu kan. Ada yang bisa jawab gak kenapa? Apa hubungannya kisah sama Miss Asia gitu? Apa? Hah? Pertanyaan Masuk tadi ya. pertanyaan. Saya tahu jawabannya. Hah? Siapa yang join kisahnya? Maksudnya kakak-kakak di sini gitu, kenapa gitu harus join kisah? Terus apa hubungannya sama Miss Asia? Kenapa enggak? Pertanyaan apa? Ya, sama pertanyaan saya. Oke, tolong aku jelasin ya. Batman Snap. Adanya ambil sendiri. Ya, jadi gini loh, kalau misalnya kakak atau adik-adik nih di kisah nih, terus udah gitu kayak jadi organizer-nya. Nah ini kita rencana itu tahun depan kita bakal nggak cuma sama Singapura aja, kita juga udah dapet tawaran dari Taiwan sama China juga. Jadi kalau misalnya masuk kisah terus jadi organizer dari Biz Asia Kais ini,
nggak keluar uang sama sekali karena airfare-nya di sama kisahnya juga ditanggung. Terus udah gitu karena kita ini kerja sama gitu, jadi sana gratis. Ya udah. Jadi kalau misalnya gitu, kalau misalnya nggak mau join kita nggak apa-apa, join aja Bis Asia-nya, oke? Aduh, kecepatan ngomongnya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Kenapa kerjaan bisa? Apa? Aduh, sakit cepetan. Kenapa? Ngomongnya kecepatan. Kenapa? Kenapa kok Tadi kita ada pertanyaan. Enggak, ini jawabannya tadi. Oh, udah Ya udah jelas, aku mau jawab lagi. Ya kan? Berarti keunggulan join kisah cuma ikutan bisa. Ya gini loh, kan ini kan sama topik. Kenapa join kisah relatednya sama Indonesia kan? Sebenarnya banyak berlusin-lusin beratus-ratus ribu alasan kenapa harus join kisah. Cuman ini salah satunya gitu kan. Iya, jadi kakak-kakak adik-adik ada pertanyaan nggak? Iya, nggak ada masih banget. Ih, kok nggak ada pertanyaan sih? Caranya biar gratis gimana? Join kisah. Iya. Jadi keluarga Islam habis itu bisa gratis ya. Tapi gimana? Katanya gratis kalau. Iya. Kalau aku sih iya ya. Iya Kak. Iya. authority. Iya. Jadi kalau jadi panitia gratis. Iya kalau misalnya iya kita nggak dibayar. Terus ya kita juga kita ngorganisasinya itu. Terus ya sponsornya itu kita juga apply sponsornya bukan buat airfare juga. Jadi kita juga yang organizer kalau misalnya join ke sana ya gratis. Karena kerja sama gitu. Iya nggak Kalau sekarang di mana bis? Sisa? Oh, tenang. Ada pertanyaan lain nggak? Kompetisinya tadi bisa dijelasin lebih panjang. Oke, Tadi cuma sekilas banget soalnya. Oke, Itu intinya kan. Oke, kompetisinya ini jadi kakak-kakak namanya itu kakak-kakak sama adik-adik ini bakal presentasi. Misalnya kalian punya business idea gitu. Nah, itu bakal presentasi. Jadi presentasi tentang business idea kalian. Terus nanti kita bakal ngadain vote dan itu kemarin tuh 5 business idea terbaik itu bakal dipilih dari 25 business idea. Jadi dalam proses selama 1 minggu itu kan nanti ada seminar, ada workshop. Nah itu tuh untuk ngembangin bisnis idea ini. Gimana cara kita mengimplementasikan bisnis idea kita gitu. Dari lecture, dari seminar dan workshopnya itu. Nanti di akhir itu tuh kita bakal ada presentasi tentang bisnis idea itu dari 5 itu apa yang udah kalian shift selama 1 minggu dilihat dan itu nanti ada kayak diskusi sama si judgesnya. Terus kayak gitu bakal dikasih ya pemenangnya siapa gitu, yang paling bagus gitu. Dan nanti judgesnya kita kan nggak tahu apa-apa nih masalah bisnis gitu. Jadi yang juri-jurinya ini yang bakal merebutkan ngasih nilai terus siapa yang terbaik, 3 terbaik gitu. Dan 3 terbaik ya. Terus yang juara pertama itu yang Rafki, timnya Rafki gitu. Oh, boleh kasih tempat. Kamu gimana gitu? Jadi topik 3 Bundar. Sebenarnya kan itu ada 20 orang ya, sekitar 20 orang pesertanya itu dibagi. Sebenarnya pertama kali itu mereka disuruh masing-masing memberikan presentasi sedikit briefly lah, sedikit presentasi tentang bisnis idea mereka satu-satu. Nah, habis itu di voting ada 5 bisnis idea yang di vote yang paling tinggi. Itu dari 5 bisnis idea yang paling tinggi itu dibuat satu kelompok. Nah, itu dari 5 kelompok itu tadi diberi waktu diskusi selama beberapa hari untuk presentasi, menyiapkan presentasi tentang bisnis idea itu yang di vote paling tinggi itu. Nah, kemudian pada hari terakhir mereka tiap kelompok presentasi. Nah, ada jurinya. Nah, jurinya yang memilih pemenangnya. Nah, sebenarnya untuk kelompok saya itu bukan bisnis idea saya, bisnis idea dari salah satu mahasiswa NUS.
judulnya itu Breakfast at Your Desk. Jadi memang tujuan pasarnya itu untuk working profesional di Singapura yang bekerjanya di Central Business District area. Jadi intinya karena mereka itu sering melewatkan breakfast mereka dan pilihan untuk breakfast yang delivery itu ya cuman ada dua di sana, McDonald's sama Subway. Nah kalau Subway itu bersih tapi lama, harus pesannya tuh minimal 24 jam sebelum untuk menyiapkan breakfast. Nah kalau McDonald's cepat tapi nggak higienis. Nah jadi kita menawarkan pokoknya itu ada satu tempat kita menawarkan cepat dan higienis. Nah pokoknya kalau intinya saya udah lupa juga sebenarnya. Secara detailnya enggak, tapi hadiahnya juga udah habis. Seperti itu, jadi kita ingin menyiapkan breakfast untuk mereka di meja kantor mereka. Jadi sebenarnya kita pendekatannya itu bisnis to bisnis, bukan bisnis to individu personal. Ya, seperti itu. Ya, jadi itulah presentasi saya dan penjelasan dari Raki. Jadi terima kasih semua sudah mendengarkan dan selamat berkenalan. Ya udah, ada pertanyaan lain nggak? Nggak ada kan? 1, 2, 3 ya udah. Yaudah ya. Terima kasih semua. Dadah. Minta tepuk tangan sekali lagi untuk Rana yang telah menyiapkan presentasi ini tentang Bis Asia. Dan selanjutnya kita menginjak acara selanjutnya loh. Selanjutnya karena harga